Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam Renungan Happy Source Family. Pada pagi hari ini, pada kali ini saya memberi judul Hidup dengan Standar Allah. Saya ambil satu ayat yang saya dapat dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, hidup dengan standar yang Allah tentukan. Sebenarnya kita punya hidup itu dalam kehidupan dunia ini ada standar-standar yang mungkin setiap orang standarnya itu menjadi sangat berbeda, yang membuat hidup orang itu menjadi berbeda juga. Misalnya dalam anak sekolah A menstandarkan untuk kenaikan kelas itu misalnya angkanya 7, tapi bisa jadi sekolah yang lain standarnya menjadi 7,5. Itu standar yang berbeda. Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita seharusnya kita punya satu standar yang sama, yaitu standar yang Allah gunakan juga. Sehingga apa yang sudah Bapak Gembala gembor-gemborkan mengenai memikirkan apa yang ada di atas bukan yang di bawah, itu menjadi sama visi dan sama pemikiran apa yang Bapak Gembala ingin kita capai dalam setiap rangkaian khotbah dalam ibadah raya hari Minggu. Dalam berkaitan dengan ini, saya mengajak kita semua punya satu standar yang sama, yaitu standarnya Allah. Karena standar Allah ini tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berbeda satu orang dengan orang yang lain. Yang membedakan adalah keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, seberapa kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Banyak hal dalam kehidupan kita, kita seringkali melihat bahwa seseorang itu salah atau tidak benar. Tetapi tanpa kita sadari, kita juga seringkali melakukan hal-hal yang salah juga. Saya dalam bekerja, terutama menyangkut tim saya selalu tegaskan bahwa saya nggak mau pusing dengan tim atau departemen lain, tetapi menurut saya departemen yang saya pimpin harus mengikuti standar yang stabil, yang selalu sama. Artinya ya misalnya kalau seorang karyawan itu masuk jam 8, pulang jam 5, Senin sampai Jumat, ya seharusnya setiap hari itu ya dia harus masuk jam 8 sampai jam 8 sampai jam 5 sore. Senin sampai Jumat dengan istirahat jam 12 sampai jam 1. Seharusnya yang seperti itu. Tetapi seringkali orang melihat bahwa kok si A bisa ya masuk jam 9. Pulangnya kadang-kadang jam 11:30. Kalau istirahat juga 11:30 sudah istirahat, pulangnya balik lagi jam 11:30 misalnya. Hal-hal seperti itu seringkali jadi membuat kita menurunkan standar kita yang seharusnya kita mengikuti jam 8 sampai jam 5 dengan istirahat jam 12 sampai jam 1. Kita akhirnya merelaksasi aturan itu untuk kita bisa mengikutinya. Misalnya kita datang jam 8:30,
kemudian pulangnya juga kadang-kadang jam 5, kadang jam setengah 5, bahkan mungkin jam 4. Ditambah lagi saat istirahat, setengah 12 sudah istirahat, jam 1 belum sampai ke kantor, tapi masih di luar misalnya. Ini satu hal-hal yang yang seringkali kita temuin. Kalau saya, karena saya bekerja, itu yang saya temuin di kehidupan tempat saya bekerja. Tetapi ayat ini mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita melihat dunia ini seperti itu dan kita mau mengikuti mereka, artinya kita nggak ada yang berubah. Kita sama dengan dunia ini. Artinya sudah jelas-jelas kita tidak bisa mengikuti standarnya Tuhan. Yang seharusnya kita lakukan dengan kita melihat rekan-rekan kerja kita seperti itu, seharusnya kita tetap konsisten. Bahwa kantor jam 8 sampai jam 5, ya kita tetap jam 8 dan sampai jam 5. Kemudian istirahatnya jam 12 sampai jam 1, ya kita juga harusnya mengikuti seperti itu. Itulah yang namanya konsisten. Tidak peduli, kalau memang kita sudah berkomitmen menjadi karyawan di satu perusahaan dengan segala aturan perusahaannya, kita harusnya berkonsekuensi. Harus konsekuen bahwa aturan itu harus kita lakukan. Dan secara konsisten kita lakukan. Kembali lagi menjadi K3 itu. Komitmen, konsekuen, dan konsisten. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan begitu juga kehidupan kita dalam komunitas kita. Kita harus secara konsisten, harus menunjukkan bahwa kita memang berbeda dengan dunia ini. Karena kebenaran, standar kebenaran mereka tidak sama dengan standar kebenaran kita. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita misalnya standar Allahnya itu ada di sini, tapi kita masih ada di bawah. Di ayat ini sudah jelas sekali bahwa tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita diberikan akal budi, kita diberikan satu pemikiran, kita diberikan satu pilihan untuk kita bisa merubah hidup kita, diri kita, mengikuti standar yang Allah mau. Sehingga kita benar-benar layak. Yang pada akhirnya dari serangkaian serial khotbah Bapak Gembala mengenai memikirkan apa yang ada di atas bukan yang di bawah, kita akhirnya mencapai visi itu. Misi itu tercapai. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan sekedar hanya mengikuti terus-terusan. 2023 akan kita lewati. 2024 kita akan sonsong. Mari segala yang jelek di 2023 kita tinggalkan. Kita rubah sesuai dengan akal budi kita, pembaruan budi kita. Sehingga 2024 kita jauh lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Engkau yang sudah pimpin kami semua. Beri kami hikmat lebih lagi Tuhan. Untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi standar-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.